Mari kita memperkatakan makna dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara, lambaikan tangan katakan shalom. Shalom. Kalau ada keluarga kerabat di kiri kanan saudara, lihat gitu ya, sambil katakan selamat Paskah, Happy Passover ya, karena kubur itu telah kosong. Amin. Tuhan Yesus kita hidup. Yes. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Lebih semangat lagi katakan sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Katakan aku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hey. Hey, hey. Hey. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. hey. Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup.
sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hey! Hey, hey! Hey! Sorakan haleluya! Lebih lagi tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Karena Yesus bangkit kalahkan maut. Yesus nama di atas segala nama, yang percaya katakan amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, oh, Dia beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Ada sekali lagi dengan iman, yang percaya katakan haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang sama-sama katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Sekali lagi yang percaya dengan iman, Yesus bangkit kalahkan maut, katakan amin. Katakan yes. Mari sambil tepuk tangan di atas kepala bagi saudara. Kita semua percaya Tuhan nama di atas segala nama, amin. Ayo sekali lagi sama-sama katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Yang lebih lagi katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah.
Mari tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yes. Kau mati karena cinta sama kami Tuhan. Dan kau bangkit kalahkan maut karena kau menyayangi kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan. Meski terkadang aku terjatuh, lah kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau Yesus. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, Kau sabar untuk setiap kami. Gak pernah lelah, gak pernah menyerah sama kami. Memeluk
Thank you Lord, thank you Mari Lord. sama-sama kembali angkat tanganmu, menyembah Dia dengan segenap hatimu. Sebab Kau layak, sebab Kau layak Tuhan. Sama-sama angkat tanganmu. Oh Jesus, You are worthy Lord. Jesus, You are the King of heaven, Lord. Benar Tuhan Yesus. Jesus, haleluya. Mari angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Percaya Engkau disenangkan di surga. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Penuhi setiap hati kami, biar kami menjadi tanah yang subur untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua kita siap, yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Hidup, 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 hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya.
sukacita. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hidup. Lebih lagi ya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Mari tepuk tangan. Hidup selamanya. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Oh rabaka karalaba syanda karalaba ralaba. Mari rayakan kemenangan pada hari ini. Rayakan kebangkitan Tuhan pada hari ini. Oh ralabaka karalaba ya syanda ralaba ralaba. Hika ralaba 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 ralaba. Ada sorak-sorai di rumah-rumah. Ada sorak-sorai kemenangan. Oh haleluya. Hika ralaba karalaba ralaba 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 ralaba. Oh ralaba karalaba ralaba ralaba. Biar kami merayakan kemenangan. Biar kami merayakan kemenangan. Haleluya. Oh ralaba ralaba ralaba. Di rumah-rumah ada kemenangan, ada kemenangan, ada kemenangan, ada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menerima kemenangan yang daripadamu Tuhan. Engkau menang Tuhan. Engkau mengalahkan maut ya Tuhan. Kami percaya hidup kami sudah ditebus, sudah dimerdekakan, dan sudah diselamatkan. Anugerah yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mendengar firman-Mu, berbicaralah bagi kami, urapi kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan. Sehingga kami menyambut Paskah, merayakan Paskah ini Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga berkat-berkat-Mu, kemenangan, sukacita, keselamatan, itu sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya, tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sekali lagi shalom. Selamat Paskah bagi kita semua. Saya percaya Paskah kali ini akan membawa kemenangan di dalam kehidupan kita. Paskah akan membawa berkat keselamatan dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Bilang kiri kanannya, bilang selamat Paskah. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari Jumat yang lalu kita memperingati hari Jumat Agung. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karya terbesar kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi kemudian Bapak Saudara di hari yang ketiga, dia tidak selama-lamanya mati. Alkitab katakan, Tuhan Yesus bangkit. Maut sudah dikalahkan. Maut sudah dihancurkan. Dan bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, maut sudah tidak berkuasa lagi. Kita sudah mendapatkan keselamatan yang kekal. Yang percaya itu katakan amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, biarlah kita merayakan Paskah ini dengan benar. Dari tahun ke tahun kita merayakan Paskah. Biarlah di tahun ini Paskah benar-benar kita rayakan, kita peringati dengan sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga berkat-berkat atas yang namanya kebangkitan Tuhan Yesus, kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, itu betul-betul terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Siapa yang mau Bapak Saudara? Angkat lambaikan tangannya. Haleluya. Oleh sebab itu mari kita buka dalam Alkitab kita. Di 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Haleluya. Firman Tuhan berkata, kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan. Ayat yang ke-7 perhatikan di situ. Apa yang Tuhan inginkan dalam kita merayakan Paskah ini? Buanglah ragi yang lama itu.
supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Kemudian selanjutnya ayat 8 berkata, karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kalau dalam perjanjian lama, maka bangsa Israel di kitab Keluaran 12 merayakan Paskah. Itu mereka merayakan mereka keluar dari tanah Mesir ya, dengan korban anak domba. Darahnya ditaruh di ambang pintu rumah mereka, dan semua anak sulung yang di Mesir mati semuanya. Hanya anak-anak sulung Israel yang selamat. Dan karena korban yang namanya domba Paskah itulah mereka pada akhirnya keluar dari pembebasan perbudakan di Mesir. Nah, dalam perjanjian baru kita memperingati Paskah, yaitu mengenai hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari kemenangan itu, katakan amin. Nah, apa yang dikatakan Alkitab ketika kita merayakan Paskah? Dikatakan begini Bapak Ibu Saudara, sebab anak domba Paskah itu telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama. Bapak Ibu Saudara, kita tahu ragi itu untuk membuat roti seperti itu. Ragi sedikit itu dapat menghamirkan seluruh adonan yang ada. Yang dimaksud Paulus dengan di 1 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 8, ini ragi berbicara mengenai sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sesuatu kejahatan. Oleh sebab itu dikatakan, marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Biarlah di hari Paskah ini kita merayakan Paskah dengan benar. Artinya apa yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara? Kita menanggalkan ragi yang lama. Kita mengenakan yang namanya kemurnian dan kebenaran. Katakan amin. Saya percaya orang yang menanggalkan ragi yang lama di dalam kehidupannya, meninggalkan ragi kejahatan dan keburukan, dia mengenakan yang namanya kemurnian dan kebenaran, maka hidupnya akan memperoleh kemenangan. Hidupnya akan menerima berkat-berkat keselamatan yang sudah Tuhan siapkan, yaitu dalam perayaan Paskah. Yang percaya ini katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, oleh sebab itu sekali lagi mari tanggalkan ragi yang lama, kenakan kemurnian dan kebenaran. Tuhan menginginkan Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini dalam kita merayakan Paskah dan seterusnya, yaitu hidup dengan kemurnian dan hidup dengan yang namanya kebenaran. Ada 3 hal yang saya akan bagikan pada hari ini mengenai hidup dalam kemurnian dan kebenaran. Yang pertama, orang yang hidup dalam kemurnian dan kebenaran artinya dia menjaga hidupnya untuk tidak dicemarkan oleh keduniawian dan oleh dosa. Kalau kita berbicara suatu kemurnian Bapak Saudara, artinya itu murni. Jadi kalau saya sering beli yang namanya kelapa muda, maka kemudian orang itu bertanya, penjualnya bertanya, "Pak, mau dikasih gula atau tidak?" Nah, biasanya pasti saya bilang begini, "Jangan pakai gula, jangan pakai es." Maka orangnya langsung bilang begini, "Oh, murni ya Pak." Artinya Bapak Ibu Saudara, murni itu tidak ada campuran
apapun juga di dalamnya. Nah, Tuhan menginginkan hidup kita ini tidak dicemarkan oleh yang namanya keduniawian dan oleh yang namanya dosa. Yang namanya murni itu artinya tidak dicemarkan, tidak dikotorkan, tidak ada noda atau tidak ada polusi. Inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki kemurnian, menjaga hidup kita untuk tidak dicemarkan oleh keduniawian dan oleh dosa, maka saya sangat percaya ketika kita merayakan Paskah hari ini, maka kemenangan, keselamatan, berkat-berkat Tuhan pasti kita terima. Yang mau katakan amin, yang percaya katakan amin. Coba kita buka Yakobus pasal 1 ayat 27 berkata, ibadah yang murni yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Perhatikan ayat berikutnya. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bapak Ibu Saudara, memang kita masih hidup di dunia. Tetapi kita tidak hidup dengan cara-cara dunia. Oleh sebab itu, pisahkan diri kita. Jangan jamah apa yang najis. Karena kita ini adalah anak-anak Allah. Karena Yesus sudah mati bagi kita. Dia sudah menebus dosa kita. Kita bukan dari dunia ini. Tetapi asal kita dari kerajaan Allah. Katakan amin Bapak Saudara. Bapak Saudara, seperti seekor ikan. Ikan di laut. Kalau kita makan ikan, ketika kita goreng ikan, kita beli di pasar, maka ketika kita goreng ikan, biasanya ikan laut itu kita kasih dengan yang namanya garam. Pertanyaannya begini, ikan laut hidup di air asin, tapi ketika kita masak, ketika kita goreng, kenapa harus dikasih garam lagi? Seharusnya nggak perlu kasih garam lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, demikian juga kehidupan kita Tuhan mau seperti ikan tersebut. Meskipun hidup di air asin, tetapi tubuhnya tidak asin. Katakan amin. Garam tersebut tidak masuk ke dalam tubuhnya, tidak mengasinkan tubuhnya, tidak mencemarkan tubuhnya. Kecuali kalau ikan itu mati. Kalau ikan itu hidup di dalam laut, maka air laut tidak mengasinkan dia. Tapi kalau dia mati di dalam laut, maka air laut akan mengasinkannya. Demikianlah kehidupan kita Tuhan mau. Ketika kita hidup dalam Tuhan, Tuhan mau dunia tidak mencemarkan kita. Justru kita akan menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba buka Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19. Firman Tuhan berkata, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tuhan memperingatkan kita, bahkan ditegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan lagi hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kita sudah mengenal Allah. Betapa besar kasih Allah di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu hiduplah dengan kemurnian dan kebenaran. Yaitu hidup tidak dicemarkan oleh dunia dan oleh dosa. Katakan amin. Dalam segala hal dalam hidup kita. Dalam kita beribadah, kita harus beribadah dengan kemurnian dan kebenaran. Dalam kita bekerja, kita harus bekerja dengan yang namanya kemurnian dan kebenaran Bapak Ibu Saudara. Saya percaya orang yang memiliki kemurnian dan kebenaran di dalam hidupnya, apapun tantangan yang dalam hidupnya terjadi, maka keadilan Tuhan akan dinyatakan di dalam hidupnya. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupannya. Yang percaya katakan amin. Demikian juga kita dalam membangun rumah tangga.
suami istri, harus ada kemurnian di dalam rumah tangga. Harus ada kemurnian dan ada kebenaran di dalam rumah tangga kita. Tanggalkan ragi yang lama, keburukan dan kejahatan. Kenakan kemurnian dan yang namanya kebenaran. Coba kita lihat di dalam Ibrani pasal 13 ayat 4. Tuhan inginkan juga dalam perkawinan, di dalam pernikahan dan rumah tangga, hubungan suami istri, ada kemurnian dan ada kebenaran. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi oleh Allah. Katakan amin untuk firman Tuhan. Bapak saudara, dalam yang namanya perkawinan, Tuhan katakan jangan mencemarkan tempat tidur. Ini maksudnya apa, Bapak saudara? Jangan nodai yang namanya perkawinan dengan yang namanya pengkhianatan, dengan yang namanya perselingkuhan, dengan yang namanya percabulan, dengan yang namanya perceraian, bahkan yang namanya pornografi. Yang mengerti katakan amin. Tuhan mau perkawinan itu ada yang namanya kemurnian dan kebenaran. Suami istri katakan amin. Haleluya. Biarlah kita setia kepada pasangan kita sampai maut memisahkan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan inginkan yang pertama bicara kemurnian dan yang namanya kebenaran. Kita tinggalkan yang namanya ragi yang lama, keburukan dan kejahatan, hidup dalam kemurnian dan yang namanya kebenaran, yaitu tidak dicemarkan dari yang namanya dunia keduniawian dan juga dosa. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup dalam kemurnian dan kebenaran, dia meninggalkan yang namanya ragi yang lama. Artinya orang tersebut hidup tidak di dalam kepura-puraan. Tidak memakai topeng untuk menutupi dosa yang masih dihidupinya. Ini orang yang hidup dalam kemurnian, yang hidup dalam kebenaran, meninggalkan ragi yang lama. Jadi dia tidak hidup dalam kepura-puraan, tidak menggunakan topeng-topeng untuk menutupi dosanya, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang Tuhan inginkan hari-hari ini. Kita hidup dalam yang namanya integritas. Artinya apa? Tidak ada kepura-puraan. Tidak ada topeng-topeng yang kita pakai untuk menutupi kelakuan-kelakuan yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Itulah orang yang menanggalkan ragi yang lama dan mengenakan kemurnian dan kebenaran di dalam kehidupannya. Coba kita lihat Lukas 12 ayat 1 sampai 2. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Saya percaya kita semua adalah murid-murid Tuhan. Untuk apa? Untuk waspada terhadap yang namanya ragi yang lama. Dikatakan ayat 1. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun. Ya, ini tidak ada corona, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada physical distancing. Jadi kalau hari ini jangan berkerumun. Katakan haleluya. Ya. Walaupun ibadah juga harus jaga jarak gitu. Protokol kesehatan sungguh-sungguh, puji Tuhan, ya. Sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Ini betapa spesialnya murid-murid Tuhan. Katakan haleluya. Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan. Artinya kita adalah orang-orang yang spesial. Haleluya, puji Tuhan. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Dikatakan begini. Katanya, waspadalah terhadap ragi. Yaitu apa? Kemunafikan orang Farisi. Dan Alkitab katakan tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Firman Tuhan berkata, waspada terhadap ragi, kemunafikan orang Farisi. Orang yang hidupnya berpura-pura. Berpura-pura baik, berpura-pura rohani gitu ya. Penuh dengan kepura-puraan, penuh dengan kepalsuan.
Apa yang di luar dengan yang di dalam berbeda. Apa yang diperkatakan di dalam hati dan pikiran berbeda dengan apa yang dilakukan. Dan mengenakan topeng-topeng. Jadi memerankan peranan-peranan yang lain gitu ya. Itu yang namanya disebut juga dengan yang namanya kemunafikan. Orang yang munafik tidak ada yang namanya kemurnian dan kebenaran di dalam kehidupannya. Itu bukanlah sifat yang Tuhan inginkan. Itu adalah ragi yang lama. Kemunafikan adalah ragi yang lama yang harus kita tinggalkan. Karena Yesus sudah mati dan dia telah bangkit menebus dosa-dosa kita. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pernah mengecam ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi. Kenapa? Karena mereka hidup dalam kepura-puraan. Mereka hidup menggunakan topeng-topeng. Seolah-olah mereka benar, seolah-olah mereka rohani. Tetapi pada sebenarnya mereka hidup jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu, mari di hari Paskah ini kita menanggalkan yang namanya topeng-topeng. Kita menanggalkan kepura-puraan. Hidup dalam kemurnian, hidup dalam kebenaran. Kita meninggalkan yang namanya dosa kemunafikan. Katakan amin. Katakan yes. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan akan mengalir bagi orang yang murni hatinya. Berkat Tuhan akan mengalir bagi orang yang hidup dalam kebenaran. Tapi hukuman Tuhan akan datang kepada orang yang hidup dalam kepura-puraan, penuh topeng-topeng dan hidup dalam kemunafikan. Saya berdoa kita semua dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Yang mau ini beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah di dalam Alkitab ada beberapa tanda mengenai orang yang hidup dalam pura-puraan. Atau mengenakan topeng yang bahasa kerennya itu yaitu kemunafikan. Bapak Saudara, orang ini biasanya Tuhan Yesus celah mereka seperti ahli Taurat. Mereka kalau dalam berdoa mengucapkan doa yang panjang-panjang. Berdiri di jalan-jalan. Untuk apa Bapak Saudara? Intinya untuk dilihat orang bahwa dia adalah orang rohani. Kalau dia berikan persembahan, itu di Matius dikatakan. Dia berikan persembahan, maka dia juga memberikan persembahan supaya dilihat orang. Motivasinya tidak murni. Memberi persembahan dalam berdoa bukan berdasarkan kemurnian. Dan bukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam mereka berpuasa juga demikian. Tuhan celah mereka. Hendaklah kamu berpuasa, jangan muram mukamu, cuci mukamu. Biar Bapa di sorga yang mengetahui dari tempat sembunyi dan akan memberikan upah kepadamu. Oleh sebab itu Bapak Saudara, kita harus belajar. Dalam kita beribadah, melakukan perbuatan yang baik. Harus dalam kemurnian, harus dalam kebenaran. Tidak ada kemunafikan, tidak ada kepura-puraan. Tidak ada yang namanya topeng-topeng. Kita melakukan semuanya itu dengan hati kita mencintai Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan yang namanya untuk mencari pujian terhadap diri kita. Bukan yang namanya untuk keuntungan pribadi di dalam hidup kita. Tetapi kita lakukan semuanya karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan. Yang mau ini tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Dalam memberikan persembahan, dalam berdoa, di dalam puasa. Bukan untuk cari pujian manusia. Biarlah Bapa kita dari tempat tersembunyi yang melihat itu dan menilai kita. Dan tuh Alkitab katakan upahnya akan datang dari Tuhan. Tapi kalau orang munafik, dia melakukan segala sesuatu untuk dapat pujian dari manusia. Pengen dilihat orang, memberi pengen dilihat orang, berdoa pengen dilihat orang, berpuasa pengen dilihat orang. Tapi kita semua motivasinya untuk Tuhan Yesus. Katakan amin. Orang yang munafik, Bapak Ibu Saudara, biasanya suka menghakimi orang lain. Itu yang dilakukan orang Taurat dan orang Farisi. Penuh kepura-puraan. Jadi selumbar di mata temannya, saudaranya dia bisa lihat. Tapi balok di matanya, dia nggak bisa lihat. Itu orang yang hidup tidak dalam kemurnian dan kebenaran. Suka menghakimi orang lain. Orang yang hidup dalam kemunafik juga kita berkata seperti ahli Taurat orang Farisi. Mereka mengajarkan sesuatu, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka mengajarkan firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukannya.
Ini juga disebut dengan orang-orang yang hidup dalam kepura-puraan menggunakan topeng alias munafik. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan apa dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1. Dikatakan begini. Karena itu buanglah segala kejahatan. Ini ragi yang lama. Ya. Segala tipu muslihat. Dan segala macam kemunafikan. Orang yang pura-pura itu orang yang hidup dalam tipu muslihat. Dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ketika kita merayakan, memperingati Jumat Agung, kematian Yesus, dan kita merayakan Paskah, mari kita merayakan dengan benar, berpesta dengan benar. Apa itu? Kita tinggalkan kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, dan sebagainya. Katakan haleluya. Mau lakukan ini Bapak Saudara? Ini yang Tuhan inginkan. Ini yang Tuhan inginkan. Sehingga sungguh-sungguh Paskah kita ini berkenan di hadapan Tuhan ketika kita memperingatinya. Ketika ibadah di hari Paskah ini. Amin. Dalam kita mengasihi juga Alkitab katakan jangan pura-pura. Kasihi istri kita dengan yang namanya kemurnian dan kebenaran. Kasihi suami dengan kemurnian dan kebenaran. Kasihi anak-anak, kasihi sesama kita manusia dengan kemurnian dan kebenaran. Katakan amin. Roma 12 ayat 9 katakan hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukan yang baik. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi engkau, apakah upahnya? Orang dunia pun bisa lakukan itu. Tapi ketika mengasihi orang yang membenci, orang menganiaya dan memberkati mereka, mendoakan mereka, itulah kasih yang tidak pura-pura, kasih yang tidak munafik, kasih dalam kemurnian dan kebenaran. Katakan haleluya, katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Minggu yang lalu ada tragedi di Makassar. Bom bunuh diri di depan gereja katedral. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk orang-orang yang menganiaya gereja. Supaya mereka beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Karena Alkitab berkata, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Berdoalah untuk mereka. Supaya apa? Supaya mereka menyadari dan bertobat dan menerima keselamatan itu. Katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Orang yang menanggalkan ragi yang lama dan hidup dalam yang namanya kemurnian dan kebenaran. Artinya orang tersebut ya hidupnya mau mengikuti proses dari Tuhan. Dan jalan-jalan Tuhan sampai pada akhirnya. Katakan amin. Orang yang hidup dalam kemurnian dan kebenaran. Artinya apa? Orang tersebut mau diproses. Mau dibentuk oleh Tuhan. Karena kemurnian dan kebenaran ini berjalan terus menerus Bapak Ibu. Sepanjang hidup kita. Kita harus hidup dalam kemurnian. Makin dimurnikan. Makin dimurnikan. Berjalan dalam kebenaran juga demikian. Berjalan dalam, ini sifatnya progres. Progresif dari hari ke hari. Semakin dimurnikan. Semakin dibenarkan. Semakin benar. Semakin benar. Semakin dimurnikan. Katakan amin. Katakan yes, ini yang Tuhan inginkan. Jadi siap kita diproses. Untuk apa? Mengikuti jalan-jalan Tuhan. Bukan hanya kemarin. Bukan hanya hari ini. Bukan hanya besok. Tetapi sampai akhir hayat kita di bumi ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput di awan-awan yang permai. Kita tetap hidup dalam kemurnian dan kebenaran. Haleluya. Ini luar biasa nih, jadi tepuk tangan yang syuting-syuting. Jadi ini yang syuting tepuk tangan jadinya. Karena dengar firman Tuhan. Puji Tuhan, yang di rumah juga tepuk tangan. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, sebab itu firman Tuhan katakan apa? 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu. Wah, ini hal apa kita harus bergembira? Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. Hari ini Bapak, hari-hari ini
melalui yang namanya pandemi ini Bapak Ibu Saudara. Ada hal-hal yang mungkin mendatangkan kita duka cita. Ada pencobaan-pencobaan yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Apa maksud Tuhan dari semuanya ini Bapak Ibu Saudara? Kita udah berdoa untuk yang namanya corona ini segera berlalu. Dan saya percaya doa kita didengar oleh Tuhan. Tapi sampai hari ini kok masih terjadi. Belum hilang yang namanya pandemi ini. Kalau kita menghadapi ini Bapak Saudara, mungkin kita gak bersedih. Tapi saya mau kasih tahu. Saya mau kasih tahu sama kita semua hari ini. Kalau kita menghadapi hari-hari pandemi masih terjadi, kita udah berdoa. Kita harus tetap yang namanya percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas kehidupan kita. Katakan amin. Bukan berarti doa-doa kita tidak punya kuasa. Tetapi Tuhan izinkan semuanya ini dengan maksud apa ayat 7. Maksudnya semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Katakan amin. Kalau ada pencobaan yang mendatangkan duka cita dalam hidup kita. Mungkin ada masalah-masalah yang datang. Yang pasti itu bukan karena dosa Bapak Saudara. Artinya apa maksudnya itu? Tuhan menginginkan kemurnian iman kita. Katakan amin. Hari-hari ini situasi sedang apa? Sedang membentuk kita. Tuhan izinkan membentuk kita, memproses kita. Supaya kita semakin dimurnikan. Iman kita semakin murni dan hidup di dalam yang namanya kebenaran. Kalau orang dalam keadaan baik-baik, hidup dalam kebenaran itu mungkin bisa. Tetapi ujiannya ketika tantangan datang, ketika aniaya datang, ketika masalah datang. Kalau dia hidup terus dalam kebenaran, tetap setia, maka itulah iman yang murni yang Tuhan inginkan. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika dia menghadapi tantangan dalam hidupnya. Perapian, dapur api. Dia bilang begini. Sekal, walaupun Allah yang kami sembah tidak menolong kami. Kami tidak akan menyembah patung buatan Tuhanku. Inilah yang namanya kemurnian. Inilah yang namanya kebenaran di dalam kehidupan. Katakan amin. Apapun yang terjadi hari-hari dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara. Tetap miliki kemurnian. Tetap miliki kebenaran. Dan nanti ini kita akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Kapan? Pada waktu Yesus Kristus menyatakan dirinya. Katakan haleluya. Ada upah yang besar bagi orang yang hidup dalam kemurnian dan kebenaran ketika Tuhan Yesus datang menjemput nantinya. Haleluya, puji Tuhan. Coba buka satu ayat lagi. Ayub pasal 23 ayat 10 sampai 12. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dan bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Katakan haleluya. Wow, luar biasa. Ayub hidup dalam kemurnian, di dalam kebenaran. Ketika dia diuji, dia hidup, dia semakin dimurnikan. Seperti emas yang murni Bapak Ibu Saudara. Dan dia tetap berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Dalam mulutnya itu tetap memegang yang namanya ucapan Tuhan. Hidup dalam kemurnian dan kebenaran. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalau kita menanggalkan ragi yang lama, hidup dalam kemurnian dan kebenaran. Yaitu tidak mencemarkan diri dari dunia dan dari dosa. Dan yang kedua, yaitu tidak ada kepura-puraan. Tidak memakai topeng-topeng untuk menutupi yang namanya dosa atau pelanggaran-pelanggaran. Inilah terkenal dengan bahasa kemunafikan. Tidak ada kemunafikan. Buang ragi yang lama tersebut. Kemudian yang ketiga, orang hidup dalam kemurnian dan kebenaran. Dia terus mau diproses. Dia terus mau dimurnikan. Dan tetap hidup di jalan-jalan Tuhan sampai pada akhirnya. Apapun yang terjadi,
tetap setia kepada kebenaran, tetap mau dimurnikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketika kita lakukan ini, maka kita akan hidup di dalam integritas yang Tuhan inginkan. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita bawa hidup kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Ora batakaya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari dari awal kita nyanyikan lagu ini, katakan Bapa, ku persembahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan, untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kinaralama sakaya ralama 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 ralama. Hinaralama yang sangde. Mari sembah Tuhan, haleluya. Oralama takaralama yang sangaralama. Haleluya Yesus. Oralama yang sangaralama. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Angkatlah kedua tanganmu. Engkau yang mau menanggalkan ragi yang lama, berpesta dengan roti yang tidak beragi, mengenakan kemurnian dan kebenaran. Angkat tanganmu, berdoa kepada Tuhan. Bila Tuhan, aku menanggalkan ragi yang lama. Oh rabara. Aku mau hidup dalam kemurnian. Aku mau hidup dalam kebenaran. Aku mau menjaga hidupku tidak dicemarkan dari duniawi dan dari dosa. Aku mau Tuhan menanggalkan kepura-puraan, topeng-topeng yang menutupi dosa dan pelanggaran. Aku mau terbuka kepadamu Tuhan. Aku mau meninggalkan kemunafikan. Aku mau hidup dalam kemurnian, kebenaran ya Tuhan. Ayo berdoa kepada Tuhan. Oh, aku mau Tuhan dibentuk. Aku mau diproses. Aku mau terus hidup dalam jalan-jalan Tuhan.
kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati umat-Mu. Mari angkat tangan-Mu Bapak Ibu Saudara. Biarlah berkat Paskah, kemenangan, berkat-berkat keselamatan itu kami terima hari ini. Terima dalam nama Yesus. Di dalam kehidupan-Mu, di dalam keluarga-Mu, terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima ketika kau tanggalkan ragi yang lama. Terima berkat Tuhan mengalir. Berkat Tuhan mengalir. Berkat Tuhan mengalir dalam nama Yesus. Hiduplah dalam kemurnian. Hiduplah dalam kebenaran. Suami istri bergandengan tangan. Saya mau berdoa untuk suami istri dalam nama Yesus. Ora baba 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 baba. Ora laba laba laba. Jagalah kehormatan perkawinanmu. Alkitab katakan jangan mencemarkan tempat tidur. Hormati sebagai teman pewaris kasih karunia yang Tuhan sudah percayakan. Ora bara bara, jangan hidup cemar. Jangan cemarkan perkawinanmu. Ora bara 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 bara. Bapa dalam sorga, hamba berdoa untuk suami istri saat ini. Di dalam nama Yesus, aku lepaskan kasih Allah. Kasih Allah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh raba-raba, tidak ada kepalsuan, tidak ada kepura-puraan, tapi ada kemurnian, ada kebenaran di dalam perkawinan, dalam rumah tangga yang baik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tolak segala perselingkuhan, segala perzinahan, percabulan, perceraian di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kekudusan daripada Tuhan untuk pasangan suami istri. Terima kasih Tuhan untuk umat-Mu yang sedang mengalami proses hari-hari ini, mengalami berbagai-bagai duka. Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Dan biarlah setiap kami yang mengalami proses ini Tuhan, kami mengerti akan kehendak Tuhan. Semakin iman kami dimurnikan di dalam nama, seperti Ayub ya Tuhan. Dan kami percaya pemulihan, waktunya Tuhan pasti terjadi. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, selamat Paskah. Haleluya. Amin. Haleluya, semua kita yang diberkati kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Saatnya kita memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita siapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan ada 2 kali, yaitu persembahan ibadah raya dan diakonia melalui aplikasi. Dan juga akan disediakan QR code yang akan ditampilkan. Juga Bapak Ibu Saudara juga bisa memberikan persembahan persepuluhan melalui rekening BCA-nya GBI Salemba. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Kita percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, terus kita imani dan terus kita perkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga.
Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, di hari Paskah, hari kemenangan, hari yang berbahagia ini, kita sudah memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Baik itu persembahan ibadah raya, diakonia, persepuluhan. Kita juga bawa kepada Tuhan karena persepuluhan miliknya Tuhan. Saya bersyukur buat Bapak Ibu Saudara yang tetap taat, menopang pekerjaan Tuhan dengan yang namanya mengembalikan persepuluhan ke rumah Tuhan. Bapak Saudara, mari kita berdoa. Haleluya, Bapa dalam sorga, Engkau melihat kemurnian dan kebenaran dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam melakukan yang namanya memberikan persembahan. Dengan murni hati ya Tuhan, dengan motivasi yang benar, dan dengan kebenaran sesuai firman-Mu karena mereka taat. Aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah pelipat gandaan terjadi dan tumbuhkan buah-buah kebenaran. Buat apa yang mereka kerjakan berhasil dan beruntung. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat sampai berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, mari kita berdoa untuk Indonesia. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Berkati Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, setiap doa-doa yang dinaikkan oleh umat-Mu, oleh kami semua, tidak pernah sia-sia. Kami akan melihat waktunya Tuhan, bagaimana Tuhan sudah bekerja dan terus akan bekerja dan menggenapi setiap firman-Mu atas Indonesia. Indonesia pasti diselamatkan, Indonesia pasti dipulihkan, Indonesia pasti mengalami kemuliaan Tuhan. Berkati presiden kami Tuhan, berkati Bapak Joko Widodo, Bapak Maruf Amin, semua pemerintah pusat sampai daerah, bahu-membahu, unity dalam menghadapi pandemi dan setiap permasalahan di Indonesia. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, kami patahkan roh terorisme, radikalisme. Dalam nama Yesus kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya dari bumi Indonesia, hanya dari bumi Indonesia, dalam nama Yesus. Kami percaya Indonesia ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kami lepaskan kasih Tuhan, kesatuan, persatuan atas Indonesia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau akan bangkitkan Paulus-Paulus di akhir zaman di Indonesia di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo, keempat wakil gembala sidang, karayon kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, pemimpin-pemimpin kami. Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah, jagai dan lindungi, pakai lebih erat lagi. Terima kasih Bapak, kami akan akhiri ibadah ini. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, yang dicurahkan oleh anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan dan berkemenangan di hari Paskah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus katakan amin. God bless you. Haleluya. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Tuhan, pada waktu pagi ku mengatur persembahan bagimu. Cool Community of Love. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum bergabung dalam Cool dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi Kabid Cool Bapak Redi di nomor 0877 7151 3282. Untuk informasi seputar gereja seperti baptisan, pernikahan, kom, dan lain-lain, dapat menghubungi nomor 0819 1884 8181. Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah.
yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara, bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi, apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita selain dengan pengalaman pribadi. Salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. Dua orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita lah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62-66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan. Untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit, maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, dipenjara, dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa dia adalah Tuhan
Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam Dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab Dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka linknya ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.